Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Uya Anhari, NIM A4 2018-0126 dari kelompok 7 KKL Pendidikan Biologi dengan dosen pembimbing Ibu Siti Kartikasari, MPD. Pada saat ini, saya sedang melaksanakan kuliah kerja lapangan tahun 2021 dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga kegiatan KKL pada tahun ini dilaksanakan secara virtual. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu meliputi pembukaan, selanjutnya yaitu kuliah pakar 1, observasi, proyek mini 1, dilanjutkan dengan kuliah pakar 2, observasi, dan juga proyek mini 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kuliah pakar 3, observasi, dan juga proyek mini 3. Untuk kuliah pakar pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021 menggunakan aplikasi Zoom dengan tema membekali calon guru biologi dari Pendidikan Biologi FKIP UNS tentang informasi epidemiologi, disampaikan oleh Dr. Fitri Widianingsih dari Fakultas Kedokteran UNS. Pada kuliah pakar pertama, kami diberi penjelasan tentang apa itu epidemiologi. Epidemiologi berasal dari kata epi yaitu pada, demos yaitu penduduk atau rakyat, dan juga logos yang berarti ilmu. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada rakyat. Menurut McMahon dan juga Book tahun 1970, epidemiologi adalah studi tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit pada manusia dan mengapa terjadi distribusi semacam itu. Epidemiologi membahas tentang kejadian penyakit yang terjadi di dalam suatu populasi dengan penekanan pada keterkaitan antara faktor-faktor lingkungan, host pest, dan agen yang berkontribusi terhadap kemunculan penyakit tersebut. Pada materi ini, kami menganalisis resiko dari masing-masing faktor serta memilah cara terbaik dalam penanggulangannya. Adapun beberapa contoh dari epidemiologi yaitu seperti penyakit TBC atau tuberkulosis, campak, penyakit kolera, penyakit pes, tipus, hepatitis, dan seperti yang sekarang ini yaitu pandemi COVID-19. Salah satu epidemiologi atau penyakit menular yang ada yaitu tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini terbentuk dari batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Tuberkulosis atau tuberkulosis paru dapat menular dengan mudah. Penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis terjadi ketika pasien TB paru mengalami berbicara, batuk, bersin, tertawa, atau bernyanyi, sehingga bakteri Mycobacterium tuberculosis juga akan tersebar ke udara dalam bentuk percikan dahak atau droplet yang akan dikeluarkan penderita TB paru. Adapun gejala utama yang terjadi adalah batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Gejala tambahan yang sering terjadi yaitu batuk darah atau dahak bercampur darah, sesak nafas, nyeri dada, badan lemas, keletihan, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam walaupun tanpa aktivitas fisik, dan juga demam meriang lebih dari sebulan. Selanjutnya, kuliah pakar 2 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 menggunakan aplikasi Zoom, yaitu dengan tema membekali calon guru biologi dari Pendidikan Biologi FKIP UNS tentang vektor penyakit yang disampaikan oleh Ibu Lulu Susanti. Vektor adalah serangga atau hewan lain yang biasanya membawa kuman, penyakit, atau patogen dari penderita kepada orang lain. Jenis-jenis vektor yaitu ada vektor mekanik dan juga vektor biologis. Vektor mekanik yaitu vektor yang dapat menularkan patogen melalui bagian tubuhnya, contohnya seperti kecoa, lalat, dan juga semut. Sedangkan vektor biologis yaitu serangga yang dapat menularkan patogen dengan cara patogen masuk ke dalam tubuh serangga kemudian berkembang biak sebelum ditularkan. Contohnya seperti nyamuk, tungau, pinjal, larva, dan tikus. Pada proyek mini 2, saya memilih tikus sebagai vektor penyakit.
Salah satu penyakit yang disebabkan oleh tikus yaitu leptospirosis. Tikus merupakan reservoir utama yang menularkan leptospirosis pada manusia karena mengekskresikan bakteri leptospira dalam waktu yang lama. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang berbentuk spiral dari genus Leptospira pathogenik. Leptospirosis menyebar melalui air atau tanah yang lembab, yaitu melalui urin hewan seperti tikus pembawa bakteri Leptospira. Gejala awal dari leptospirosis mirip dengan DBD, tifus, dan juga chikungunya, yaitu seperti demam, pusing, trombosit turun, nyeri otot, mata merah, bahkan gagal ginjal yang membutuhkan transfusi darah. Cara mencegah dari leptospirosis yaitu jangan bersentuhan dengan hewan yang berpotensi terinfeksi dan juga minum antibiotik propilaksis untuk orang yang terpapar di daerah beresiko tinggi. Untuk kuliah pakar yang terakhir yaitu kuliah pakar 3 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 menggunakan aplikasi Zoom dengan tema membekali calon guru biologi dari FKIP UMS Pendidikan Biologi tentang peran tanaman sebagai imunomodulator. Disampaikan oleh Bapak Saryanto, Sarjana Farmasi Apoteker. Pada kuliah pakar yang ketiga, kami membahas tentang herbal dan juga obat tradisional. Herbal merupakan bahan atau produk dari tumbuhan dengan manfaatnya dalam pengobatan kesehatan manusia lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih tanaman. Sedangkan obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sedian sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berikut adalah perbedaan dari jamu, herbal, dan juga fitofarmaka. Jamu merupakan bahan obat alam yang sedianya masih berupa simplicia sederhana, seperti irisan rimpang, daun, atau akar kering. Herbal merupakan jamu yang naik kelas setelah melewati uji praklinis meliputi in vitro dan juga in vivo. Dan fitofarmaka yaitu sebuah herbal terstandar dapat dinaikkan kelasnya menjadi fitofarmaka setelah melalui uji klinis pada manusia. Pada proyek Mini 3, kami disuruh untuk membuat katalog tanaman sebagai imunomodulator. Saya mendapatkan bagian untuk gangguan pernafasan, yaitu yang pertama terdapat jintan hitam, yang kedua terdapat Echinacea purpurea, yaitu selanjutnya yang ketiga terdapat jeruk nipis, yang keempat ada widuri, dan juga yang terakhir ada jahe. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.